Bapak Randi Wiatmolo. Silakan Bapak Randi. Banyak juga bisa, Bu Diana. Baik, teman-teman semua, terima kasih Prof. Edip. Ini sambil menunggu Pak Teguh untuk bergabung. Beliau salah satu tim andalan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, sehingga harap maklum kalau beliau memang sangat sibuk sekali. Beliau saat ini sedang mempersiapkan RPJMN 2025-2029. Ini saya berkontak juga dengan beliau, belum belum dijawab. Biasanya beliau pada detik-detik terakhir sebelum sesinya biasanya sudah hadir. Baik, sambil mengisi, saya juga memerlukan waktu gitu ya untuk bisa memberikan eh, pengarahan, pencerahan kepada teman-teman peserta call for paper, PPPPPI, policy paper inovatif Word. Baik, ini tunggu mana dulu. Oke, screen. Ah, sambil menunggu saya akan menyampaikan telaah dan penilaian substansi atas inovatif policy paper yang sudah disubmit oleh para peserta, teman-teman semua kepada tim panitia pelaksana dan di deliver juga kepada tim juri. Juga saya akan menyampaikan ragangan, strategi, dan etika presentasi. Teman-teman semua, ini mohon perhatiannya. Oh ya, ini kebanggaan kita bahwa PPPPI pada Kamis 5 Oktober menerima penghargaan Indonesia Human Capital Brilliance Award 2023 yang diselenggarakan oleh MSE, satu lembaga yang diketuai oleh Pak Harja Pamungkas, mantan Ketua KPK, dan Pak Arief Mukti, mantan Dirut BNI. Nah, saya akan menyampaikan dua topik saja. Yang pertama adalah telaah dan penilaian substansi atas inovatif policy paper dan menyampaikan ragangan strategi dan etika presentasi yang menjadi rujukan bagi teman-teman nanti yang masuk dalam 10 besar. Ini sebelum saya lanjut, ini apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Jelas, Jelas Pak. Pak, jelas. Oke, Jelas, baik. Pak. Ya. Ya. Ini saya khawatir nanti seperti pada saat saya presentasi di suatu acara, 1 jam saya sudah bicara, ternyata mic-nya mute. Baik, teman-teman, yang pertama telaah dan penilaian substansi inovatif policy paper. Nah, saya ingin menyampaikan kriteria penilaian yang 3 minggu lalu juga sudah disampaikan dalam forum pembinaan teknis yang ketiga dalam rangka pengembangan policy paper saat itu. Yang pertama adalah sudut pandang analisis ya. Jadi inti dari penilaian itu adalah inovasi atas sudut pandang analisis. Sudut pandang analisis di sini meliputi ketajaman dari Bapak Ibu melihat sudut pandang atau angle yang mana yang paling banyak memperoleh sorotan dan memiliki paling banyak
memperoleh paling banyak diinginkan oleh publik, oleh pembaca. Jadi pertama adalah yang paling banyak memperoleh sorotan. Sorotan di sini tuh bisa kritik, bisa keinginan untuk melakukan perbaikan, ya. Kemudian yang kedua adalah eh, sudut pandang dari keinginan untuk dilakukan perbaikan. Jadi ada kritik atau saran dan kemudian ada perbaikan. Yang dua hal ini diramu dalam pilihan kebijakan. Nah, tentu antara para pemberi kritik, para peminta, para pemohon atau peminta perbaikan, ini tentu belum sepenuhnya 100% sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh para pengambil kebijakan. Ya, saya ulangi. Jadi sudut pandang analisis di sini itu bisa berupa sorotan atau kritik atau bisa kritik positif, bisa kritik negatif ya dalam bentuk saran, di mana ini memerlukan kebutuhan perbaikan. Nah, kritik, saran, perbaikan ini belum tentu sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pengambil kebijakan. Nah, disinilah inovasi dari Bapak Ibu diminta, ya. Sejauh mana para pengambil kebijakan akhirnya bersedia mengadopsi kritikan tersebut dan melakukan perbaikan, ya. Disinilah teman-teman menjadi semacam pemberi jembatan antara kritik tadi itu, sorotan tadi itu, dengan pengambil kebijakan. Oleh sebab itu, pokok masalah menjadi sangat penting, ya. Pokok masalah menjadi sangat penting dan eh, deskripsi yang jelas atas pokok masalah, jelas di sini artinya tidak muter-muter, jelas fokus to the point, menjadi salah satu ukuran keberhasilan teman-teman dalam mendeskripsikan gagasan ya dalam policy paper. Nah, ini kalau deskripsinya jelas, maka otomatis akan dibarengi oleh teman-teman membahas kerangka konsep untuk analisis dan pendalaman. Ya, jadi kerangka konsep dan rangka konsep ini akan semakin jelas dan dalam apabila pokok masalahnya jelas. Kalau kerangka konsepnya jelas, maka analisis akan clear. Sekali lagi, clear di sini artinya tidak berputar-putar ya. Tadi Prof. Edip menyampaikan sudut pandang analisisnya adalah kenapa nih Indonesia punya wilayah tangkapan ikan yang besar, luas, dengan deposit ikan yang banyak, jumlah tangkapannya juga banyak, tapi kenapa nelayan masih miskin? Nah, pokok masalahnya sekarang harus dilihat. Pokok masalahnya kan apakah kesulitan dalam menangkap ikan? Apakah jumlah ikan yang ditangkap? Nah, ini pokok masalahnya apa? Tadi Prof. Edip menyampaikan, oh ternyata pokok masalahnya bukan jumlah ikan yang ditangkap, tapi nilai tambah dari hasil penangkapan ikan itu yang kurang. Nah, di sini teman-teman harus mulai mencari pokok masalahnya apa. Apakah jumlah tangkapan ikan ataukah nilai tambahnya? Jangan-jangan jumlah tangkapan ikannya banyak, tapi harga jualnya sedikit atau kecil. Lebih baik mana? Kalau jumlah tangkapannya terbatas, tapi nilai penjualannya tinggi. Nah, ini disitulah kecerdikan teman-teman mengangkat pokok masalah. Oh, kalau begitu lebih baik saya mengangkat masalah bukan pada kesulitan dalam penangkapan ikan, tapi pada meningkatkan nilai tambah
hasil tangkapan yang terbatas itu. Sehingga kerangka konsepnya menjadi jelas, bukan perizinan penangkapan ikan, bukan pemberian perluasan daerah tangkapan ikan, tapi pada menciptakan nilai tambah hasil tangkapan tadi. Dari tuna menjadi sashimi. Tadi Prof. Edi memberikan gambaran ya. Nah, di situ inovasinya teman-teman. Inovasinya adalah teman-teman diminta untuk keluar dari kotak Pandora, out of the box. Ya, jadi bukan business as usual, tapi harus di luar business as usual. Oh, ternyata kuncinya adalah bukan masalah tangkapannya, tapi kuncinya adalah nilai tambah yang dihasilkan dari hasil tangkapan. Loh, kalau begitu nggak perlu tangkapannya besar, yang penting tangkapannya terbatas pun nggak apa-apa, tapi nilai jualnya tinggi. Harus ada nilai tambah di situ. Apa? Sashimi atau apa namanya supply sushi gitu ya. Nah, sehingga pilihan kerangka konsepnya jelas. Teman-teman menguraikan teknologi pengolahan sashimi dan sushi untuk kemudian diawetkan dan daging calon sashimi, sushi, kemudian diawetkan dan kemudian dikapalkan secara segar ke restoran-restoran. Nah, sehingga pilihan kebijakannya juga teman-teman memberikan pilihan kebijakan yang juga tidak business as usual. Ada titik inovasinya di situ. Inilah yang kita minta dari inovatif policy paper yang kita lombakan tahun ini. Dengan demikian, rekomendasinya adalah pada efektivitas pilihan kebijakan dan tentu dapat dijalankan. Ya, itu salah satu contoh tadi ya yang disampaikan Prof. Edip mengenai gambar ikan tuna. Angle-nya bukan pada proyek strategis nasional wilayah tangkapan ikan tuna, tapi pada bagaimana caranya, ini angle-nya ya, salah satu angle-nya, bagaimana cara dengan tangkapan tuna yang terbatas bisa menjadi suplai daging segar untuk sushi dan sashimi. Yang tentu ini kalau dilihat pasti nilai tambahnya lebih besar. Nah, Baik, kalau sudah maaf Pak Mas Andi, ya, kita lanjut untuk Prof. sesi kedua. Ya, Bapak eh, narasumber kita sudah hadir bersama kita. ya Kita baik. lanjutkan sesi ini. Ya, oke. Terima kasih Pak. Baik, Bu Diana, teman-teman nanti saya akan lanjutkan lagi setelah sesinya Prof. Teguh disampaikan ya. Saya kembalikan ke Mbak Diana. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kita lanjutkan pada sesi kita berikutnya. Materi kita yaitu materi strategi dan teknik presentasi yang meyakinkan pembuat kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Leonardo AA Teguh Sambodo SP MT PhD. Beliau adalah staf ahli Menteri PPN Bappenas. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebelum Pak Teguh tadi, kunci dari keberhasilan dari policy paper teman-teman itu adalah pada inovasi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang masuk ke variabel penilaian. Kami di tim penilai ini menetapkan 7 standar penilaian. Pertama adalah daya standar pada kelengkapan struktur dan sistematika. Jadi contoh itu kita minta agar dalam policy papernya teman-teman itu di apa namanya ada mulai dari judul, nama penulis, kemudian abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kemudian keyword atau kata kunci ya. Kemudian ada pendahuluan, ada kerangka kerangka konsep dan pustaka, terus kemudian hasil dan pembahasan sampai ke bab 4 penutup ya. Nah, itu struktur. Ini ada dari beberapa teman-teman yang lengkap, sudah excellent, bagus banget strukturnya ya. Tapi ada juga yang belum. Nah, ini ya. Ada juga yang belum. Ini menjadi perhatian kita semua, artinya kami di PNPPI juga
menaruh ini sebagai concern kita untuk melakukan pembinaan terus-menerus kepada teman-teman fungsional perencana. Kemudian yang kedua adalah daya tarik substansi. Daya tarik substansi policy paper bagi pengambil kebijakan. Ya, jadi daya tarik substansi ini bukan dari kita sebagai perencana, tapi kita harus berempati kepada pengambil kebijakan. Apa sih yang menjadi concern dari pengambil kebijakan? Itu yang harus kita tarik ya. Itu yang harus kita jadikan substansi pembahasan. Kemudian yang ketiga daya kritis atas subjek yang dianalisis ya, seberapa besar kita menyandingkannya dengan kerangka konsep, teori, regulasi dan empiris yang sudah pernah ada sebelum-sebelumnya ya. Kemudian yang keempat, daya jual pilihan kebijakan dan rekomendasi kebijakan yang kita tawarkan kepada pengambil keputusan. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik sekali oleh Pak Teguh ya, bahwa kalau ingin menyajikan pilihan kebijakan dan rekomendasi, sampaikanlah satu dengan sederhana. Ya, bahkan Pak Teguh tadi itu cukup satu slide. Nah, yang kedua, sampaikanlah dengan data. Ya, yang ketiga, sampaikanlah dengan ekspektasi yang diinginkan dan bisa tercapai dengan rekomendasi Anda. Ya, ekspektasi dari pimpinan yang bisa tercapai dengan rekomendasi Anda. Ya, itu. Kemudian tadi daya inovasi ya. Daya inovasi itu kandungan hal baru. Nah, ini penting. Hal baru di sini itu harus dapat dilakukan double dan tidak menambah masalah baru ya. Jadi contohnya misalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE itu inovatif. Tapi apakah itu mempermudah proses kerja birokrasi? Nah, itu menjadi pertanyaan berikutnya. Kalau iya, ya berarti inovatif dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Tapi kalau inovatif tapi ternyata justru merusak merusak proses kerja birokrasi, ya berarti tidak inovatif tapi tidak memiliki efektivitas yang baik ya. Berarti tidak inovatif. Kemudian daya layak policy paper ya secara keseluruhan itu dipublikasikan kepada khalayak. Ya, seberapa tinggi ini bobot nilai dari substansi policy paper Anda itu bisa dipublikasikan dan khalayak memberikan perhatian penuh pada substansi policy paper Anda. Lalu etika, ya pencantuman sumber kutipan, penggunaan bahasa, orisinalitas, ya dan sejenisnya. Ini banyak beberapa paper teman-teman ini sudah bagus ya, tapi kok sumber kutipannya nggak ada. Lah ini jatuh nilainya ya kalau seperti ini. Ini yang kita inginkan. Oke, dari 7 itu secara rata-rata teman-teman dari 7 variabel tersebut ya secara rata-rata dapat saya sampaikan daya standarnya itu masih kurang ya rata-rata dari 31 paper yang masuk itu daya standarnya itu masih kurang ya di bawah 5,6 di bawah kecukupan ya. Ini masih memprihatinkan kita semua. Meskipun ada juga ya yang super excellent ya. Kemudian daya tarik substansi itu udah lebih dari cukup ya. 7,65 rata-ratanya. Kemudian daya kritis juga sudah lebih dari cukup. Kemudian materi daya jualnya supaya bisa memperoleh perhatian dari publik itu juga lebih dari cukup. Kemudian daya inovasinya hampir kurang 0,1 itu sudah cukup ya. Kemudian daya layak publikasi juga sudah di atas cukup ya. Etika ini yang teman-teman tadi ya. Tulisan sudah sistematis tapi lupa mungkin ya teman-teman ini mencantumkan quotation ya, mencantumkan footnote ya. Itu masih banyak paper yang masih seperti itu ya. Ayo kita lihat satu persatu papernya ya. Dari para juri ini kita sudah melakukan penilaian. Ada saya sendiri selaku ketua, ada Bu Eka dari Nusa Tenggara dari fungsional di Nusa Tenggara Barat, ada Kang Darojat fungsional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada Mas Bayu ini fungsional perencana dari Kementerian SDM, ada Deng Bustang itu
dari Komisariat apa namanya Sulawesi Selatan, ada Pak John itu dari Papua, ada Pak Kundofir dari Jawa Timur, tadi ada Prof Edip dan Pak Sumedi ya. Di sini tim juri. Nah, sifat keputusan dari kami itu mutlak ya, tidak dapat dipertanyakan dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, tapi ini sebagai media belajar, mari kita diskusikan dengan semangat pembelajaran bersama, maju bersama, dan makmur bersama ya. Semoga policy-policy paper Anda itu bisa menjadi pemicu dan pemacu kualitas dari policy paper Anda yang lebih bagus lagi di masa mendatang. Betulnya sudah apa itu sudah benar ya. Nah, dengan demikian teman-teman yang masuk 10 besar dari 31 orang, itu pertama adalah Bu Ratna Dewi dengan nilai yang tertinggi. Kemudian Pak Andis Priswantoro. Ada di sini Pak Andis? Pak Andis ada. Kemudian Bu Lia Yuliati, Pak Iwayan Adi Sudiatmika, Erni Vina Aina, ya, terus kemudian Hadi Ferdiansah, terus kemudian Iwayan Dedi Juniawan, Anwar Hasan, Yakobus Supriyanto, Pak Cocon, ya. Ini 10 besar yang nanti diundang oleh Bapak Ketua Umum, Pak Dewa Gede Sugiyamerta, diundang pada tanggal 9 Desember 2023 dari jam 8 sampai jam 15. Medianya online Zoom pada Seminar Nasional Perencana Pembangunan Indonesia tahun 2023. Untuk sekaligus nanti kita akan tetapkan pemilihan 5 besar dari 10 Bapak Ibu. Meskipun demikian, kita ngasih kesempatan juga kepada teman-teman untuk diundang dalam bedah buku. Jadi teman-teman yang nggak masuk 10 besar di tanggal 9 Desember 2023, ini daftarnya, ini silahkan di print screen ya. Teman-teman diundang juga dalam acara bedah buku pada Sabtu 27 Januari. Nah, silahkan memperbaiki policy papernya dan silahkan juga membuat paparan sebagaimana tadi strateginya sudah disampaikan oleh Prof. Edip dan Pak Teguh. Ya, ini nama-namanya silahkan di print screen. Terus kemudian sisanya juga diundang untuk menentukan 5 pemenang kategori Audacious gitu ya. Itu pada tanggal 24 Februari 2024 dalam acara bedah buku juga. Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Indonesia 2024 kedua yang kita kemas dalam acara bedah buku. Silahkan teman-teman perbaiki policy papernya, nanti disubmit kepada kita, dan kemudian juga membuat paparannya ya seperti strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh dan Prof Edip ya. Baik teman-teman, selamat kepada 10 besar untuk kategori excellence. Nanti kita akan tentukan pemenang 5 besarnya. Kemudian juga kita undang teman-teman untuk bedah buku. Ini mulai dari Pak Yusuf sampai Bu Ida Ayu Ketut Wardiani pada tanggal 27 Januari. Mohon teman-teman yang di sini memperbaiki policy papernya ya. Policy papernya sesempurna mungkin. Juga membuat paparannya. Nanti kita akan tentukan 5 pemenang kategori prestisius ya pada acara bedah buku tanggal 27 Januari. Kemudian yang ketiga, kita undang juga teman-teman di sini. Ini nama-namanya di sini, silakan di print screen pada tanggal Sabtu 24 Februari 2024 ya, pada acara Seminar Nasional kedua tahun 2024 pada acara bedah buku. Silakan diperbaiki. Nanti dikumpulkan ke panitia ya. Saya kira itu teman-teman. Nah, ini ragangan strategi dan etika presentasi ya. Untuk format paparan, ukuran A4, landscape, Microsoft Office PowerPoint, kemudian media pelengkap dapat diisi dengan konten animasi, audio, video maksimal 5 menit,
Lalu panjang paparan disarankan maksimal 12 slide. Dan durasi paparan per pemateri maksimal 20 menit paparan. Ya. Kemudian strategi dan etika presentasi, gaya bahasa redaksi paparan, runtutan redaksi dan sistematika, daya implementasi gagasan, efektivitas paparan yang mampu meyakinkan pembaca dan terutama pengambil keputusan. Terakhir, efektivitas komunikasi verbal, gaya bahasa teman-teman dalam mendeliver materi atau substansi dari policy paper tersebut. Baik, sekian dari saya. Sekian dari saya. Ini sudah jam 2:05. Saya ucapkan selamat. Saya kembalikan kepada Mbak Diana dan Pak Ketum. Baik, terima kasih Pak Sekjen yang telah memberikan paparannya dan telah menentukan eh, nama-nama pemenang 10 besar police paper untuk menuju babak 5 police paper pemenang berikutnya. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita masuk ke sesi 5, yaitu arahan pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Idewa Gede Sugiharto, Ketua Umum PN PPPI. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Bu Diana. Suara saya kedengaran ya? Ya, dengar Pak. Baik, terima kasih Bu Diana, Wakil Sekjen PNPPI, dengan tekun ya, dan disiplin mengawal jalannya One Day Workshop PIA 2023 berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, Terima kasih Bu Diana. ya sama-sama Pak. Terima kasih para peserta, pemateri, dan para reviewer ya, penilai proposal policy paper. Saya pikir workshop hari ini pencerahan penyusunan policy paper untuk para peserta PIA 2023 mendapatkan narasumber yang luar biasa, dua narasumber ya. Jadi dari Pak siapa tadi, dari UI Pak Edip. Pak Edit ya, Ya, Pak Pak Edit Teguh. dan dengan Pak Teguh ya. Jadi luar biasa beliau memberikan presentasinya, membimbing kita semua ya, memberikan perspektif di dalam penulisan yang lebih baik ya, di dalam persiapan menuju penetapan 5 pemenang nanti ya. Tadi sudah diberikan bekal yang cukup untuk lebih baik lagi gitu ya. Kita bersyukur ya, materinya cukup bagus ya. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat ya kepada para pemenang ya. Tadi telah diumumkan 10 pemenang ya Pak Randy. Jadi tapi bagi yang belum beruntung ya hari ini jangan berkecil hati ya. Masih ada peluang, kita tetap menggali, berkreativitas, berinovasi ya. Jadi saya mendorong teman-teman lebih giat lagi, apalagi tadi sudah dapat bekal banyak dari para narasumber untuk tetap berpartisipasi di dalam PPPI Innovation Award 2024 yang sebentar lagi kita masuk 2024 gitu ya. Jadi berikutnya, tahap berikutnya adalah tanggal 9 Desember ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Panitia Pelaksana Pak Randy, akan ada seminar nasional dan penetapan 5 besar ya. Dan sekaligus nanti akan ada bedah buku. Ini lebih challenge ya, lebih menarik ya. Nanti acaranya acara seminar nasional ya. Nanti kita akan hadirkan tokoh-tokoh juga, mungkin kalau bisa para pengambil keputusan gitu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, saya atas nama pengurus nasional PPPI mengucapkan terima kasih kepada para peserta PIA 2023, kepada para narasumber tadi ada Pak Leonardo A.A. Teguh Sambodo, SPMS PhD, ada Bapak Dr. Andes Edip Muslim ya. Iya, Edip Muslim.
Terima kasih juga kepada Pak Ketua Pelaksana sekaligus sebagai Ketua Dewan Juri Mas Randy R. Prihatnolo. Ya. Jadi demikian karena di waktu sudah menjelang siang memasuki sholat dan makan siang. Saya mengucapkan sampai jumpa pada tahapan berikutnya acara PPPI Innovation Award. Selamat berakhir pekan, sukses untuk kita semua, ya. Jadi biar lebih semangat lagi, mari kita tutup dengan biasa, yel-yel. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Wah, sekali lagi biar lebih semangat untuk menyongsong tahapan berikutnya. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Terima kasih banyak Pak Sukses semua. Randy, Pak Gede, Bu Diana. Diana, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Bu banyak. Ratna. Baik, dengan ditutupnya oleh Bapak Ketum tadi kegiatan pada siang hari ini, dengan disampaikannya pesan-pesan oleh Bapak Ketum tadi, maka berakhir pula sesi half day workshop siang ini. Terima kasih dan selamat untuk para pemenang yang sangat berbahagia pada hari ini dan senyumnya sangat-sangat cerah sekali. Terima kasih atas semua antusiasme, energi, serta atensi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan Bapak pemateri juga dan peserta workshop yang telah hadir dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin memberikan pantun lah untuk kegiatan ini. Sungguh indah di Pulau Jawa. Singapura kotanya rapi. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya dan panitia undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya Mas Randy, terima kasih Mas Randy. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama, Prof. Pak Randy. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Sehat-sehat selalu. 10 besar, 20 besar, 31 besar, ya ingat undangannya ya. Tetap Oke. bikin perbaikan policy papernya. Kirain Tetap undangannya ke semangat. Jakarta tadi Pak Randy. Coba diusahakan ya Bu, pelan-pelan ya. Ya. Ketum lagi Bu. Banyak-banyak berdoa, Bu. Ya. Ya. Sebetulnya duitnya ada, cuman kita agak ragu karena kesibukan dari beberapa peserta juga yang mungkin sulit untuk datang gitu. Iya, kalau diundang datang ya Diana. Iya. Ya. Baik teman-teman, ada Daeng Gustang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak semuanya. Ide. Saya lagi di Jakarta nih. Selamat. Tadi Terima lagi kasih. Selamat. mau ke bandara. Waduh, ini nggak Terima bilang. kasih Pak Ketum. Yo. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Salam Yusuf. hormat Yo. dari Makassar. Wah, lumayan. Ahmad, Izin makasih Pak Pak Ahmad. Ahmad. Izinlah Pak. Alhamdulillah. Masuk 11 besar. Alhamdulillah. Epet. Setuju Tunggu saja, lagi. tunggu saja undangan ke Jakarta, Mas Pak Yusuf. Muhammad Yusuf ya. Siap Bu moderator yang excellent. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi. Mohon izin live. Jangan Ya. lupa bawa ikan tunanya ya. Oh iya ya, ikan tuna ya. Sashiminya aja. Ya, sih. Kalau ikan tuna nanti besar Pak. Kayaknya besar dari badannya. Itu dia, ya. Kayak bawa sashimi aja itu cukup itu. Yuk, sampai jumpa. Sampai jumpa Ya, lagi. sampai Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.